Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang hukum kolom. Di hukum kolom, kita akan mengenal yang namanya gaya kolom atau gaya listrik. Namanya gaya, otomatis simbolnya itu F besar ya kan? Nah, untuk gaya kolom atau gaya listrik sendiri itu merupakan gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua muatan atau lebih. Ngomongin soal muatan, nah, kita tahu ya, ada dua jenis muatan ya kan ya, ada muatan positif sama ada muatan negatif. Nah, di sini ketika dua muatan bertemu, maka nanti akan muncul yang namanya gaya listrik. Misalkan ketika dua muatan sejenis saling bertemu, ya kan ya, maka kedua muatan akan menghasilkan gaya kolom atau gaya listrik yang arahnya saling tolak-menolak. Nah, kita asumsikan sebelah kiri itu adalah muatan satu, sebelah kanan itu muatan dua, maka pada muatan satu akan muncul gaya listrik yang kita sebut sebagai F12, sementara yang Q2 muncul gaya listrik yang kita sebut sebagai F21. Nah, F12 itu artinya gaya listrik yang dihasilkan muatan satu akibat muatan dua. Sementara F21 itu gaya listrik yang dihasilkan muatan dua akibat muatan satu. Untuk kedua gaya ini besarnya sama, hanya arahnya saja yang berbeda. Tapi ketika dua muatan berlawanan jenis saling bertemu, maka arah gayanya akan saling tarik-menarik. Seperti ini, teman-teman. Nah, di sini kita sebut sebagai F12, yang sebelah kanan kita sebut sebagai F21. Nah, kemudian untuk gaya listrik ya, ini dia itu termasuk besaran vektor ya, diingat-ingat, di mana dia punya arah. Arahnya apa nih? Arahnya ya kartesian, yaitu X, Y, Z. Masih ingat kan, kalau X vektornya simbolnya I, kalau Y itu J, tapi kalau Z itu K, ya kan ya? Nah, kemudian persamaan umumnya, jadi ada dua persamaan nih. Yang pertama, nah, ketika kalian menemukan soal terkait gaya listrik dan di situ disertai gambarnya, maka kalian bisa menggunakan persamaan F12 sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R12 kuadrat dikali R12 satuan. Kayak gini. Dengan F ini adalah gaya listrik, satuannya Newton, kemudian untuk K itu tetapan pembanding, dan nilainya dia itu 9 dikali 10 pangkat 9 Newton kali meter kuadrat per kolom kuadrat, ya kan ya. Kemudian untuk Q-nya, ini adalah muatan, satuannya kolom, sementara R12 ini itu jarak antar muatan, dan R12 satuan itu arahnya ya, satuan vektor ini ya. Contoh soalnya bagaimana? Misalkan di sini diketahui ada tiga muatan. Pertanyaannya, berapa gaya listrik pada muatan dua misalkan? Berarti F2-nya berapa? Nah, kalau ada soal seperti ini, karena ini kan ada gambarnya ya, langkah pertama kalian harus membuat arah gaya pada muatan 2 akibat muatan satu sama muatan 3. Nah, yang pertama, kita cek dulu untuk arah gaya ya, F21. Jadi, gaya pada muatan 2 akibat muatan satu. Karena di sini, Q2-nya minus, Q1-nya positif, maka saling tarik-menarik, ya kan ya? Berarti kita bisa menggambarkan untuk F21 arahnya menuju muatan satu. Berarti F21, begitu juga dengan F23. Karena di sini muatannya berbeda, maka tarik-menarik. Ini F23. Nah, setelah kita tahu F21 sama F23-nya seperti ini ya kan ya, maka kita bisa menulis nih, kalau F2 sama dengan F23 ke arah X ya kan ya, positif berarti I ditambah F21
ke arah sumbu Y positif atau kita sebut sebagai J. Nah, sekarang tinggal kita masukkan persamaannya. Kalau F23 berarti tinggal K dikali Q2 dikali Q3 dibagi R23 kuadrat. Di sini arahnya. Kalau F21 ya tinggal K dikali Q2 dikali Q1 dibagi R21 kuadrat, arahnya J. Tinggal kita masukkan masing-masing nilainya. Nilai K itu kan 9 dikali 10 pangkat 9, ya kan ya? Kemudian Q2-nya di soal tadi 3 dikali 10 pangkat min 6. Q3-nya itu 4 10 pangkat min 6. Dibagi R23 berarti itu jarak antara kedua muatan. Berarti di sini jarak Q2 ke Q3 kan 4 meter ya. Berarti tinggal 4 kuadrat. Jangan lupa arahnya I. Kemudian yang F21 sama juga, 9, 10 pangkat 9. Q2-nya 3, 10 pangkat min 6. Q1-nya tadi 2, 10 pangkat min 6. Dibagi R21. Jarak muatan 2 ke muatan 1 itu 3 meter. Berarti tinggal 3 kuadrat. Gitu ya. Nah, setelah ini tinggal dihitung secara matematika aja. Ya kan ya? Tinggal kalian coret yang bisa dicoret di 6,75 dikali 10 pangkat min 3i ditambah 3 kali 2, 6, 10 pangkat min 3j, satuannya Newton. Nah, ini adalah vektor gaya pada muatan 2. Nah, misalkan di sini kok disuruh nyari besarnya ya? Besar F2 berapa? Nah, kalau besar tinggal kita menggunakan konsep vektor, di mana persamaan besar pada vektor itu kan mutlak ya. Mutlak sama dengan akar F2 pada sumbu X kuadrat ditambah F2 pada sumbu Y kuadrat. Nah, tinggal kita masukkan akar, berarti di sini 6,75 10 pangkat min 3 kuadrat ditambah F2Y-nya 6 10 pangkat min 3 kuadrat. Nah, nanti tinggal dihitung aja. Dari sini ketemu sekian Newton. Nah, seperti ini ya. Nah, ini cara yang bisa kalian pakai ketika di soal diketahuinya gambar. Jadi bisa langsung menggunakan persamaan yang K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R12 kuadrat dikali satuan vektornya atau arah vektornya. Seperti itu. Oh iya, kelupaan. Nah, jadi kalau kalian menggunakan cara yang gambar ini, jenis muatan tidak usah masuk ke perhitungan. Nah, di sini Q2-nya itu kan dia negatif kan. Meskipun Q2 negatif, ketika kalian masuk ke perhitungan, Q2-nya tetap ditulis positif aja. Jadi langsung positif, jadi tidak negatif ya. Kenapa? Karena jenis muatan ini sudah kita pakai untuk mengetahui arah F21 sama F23 dalam bentuk gambar. Makanya ketika di dalam perhitungan tidak perlu dimasukkan jenis muatannya. Jadi langsung positif aja, kayak gitu. Oke, bisa difahami ya?